لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وشافينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وآمن صالحا وقال إنني من المسلمين. Yang artinya Allah berfirman, tidak ada suatu perkataan yang lebih baik da'a ilallah kecuali mengenalkan manusia kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitum kulli taqi wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitatu birrawhi warahmah. Insyaallah. Masjid kata Nabi adalah rumah orang yang bertakwa. Masjid adalah rumah orang yang bertakwa. Dan siapa saja kata Nabi yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, ada masalah datang ke masjid, nggak ada kerjaan datang ke masjid, banyak utang datang ke masjid, nggak punya istri datang ke masjid. Apapun permasalahan umat ini, kalau dekat dengan masjid, hakikatnya dekat dengan Allah. Karena masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah di muka bumi ini, dan Baitul Mukmin, rumah orang beriman. Maka kata Nabi, kalau kalian menyaksikan, melihat ada orang yang berbolak-balik dari rumah menuju masjid minimal 1 hari 1 malam 5 kali, maka kalian menjadi saksi pada hari kiamat, dialah orang beriman. Jadi kalau mau melihat orang beriman itu lihat diri kita, sudahkah 1 hari 1 malam 5 kali mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita limpahkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan segenap pengikutnya sampai yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk dapat senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Bapak-bapak jamaah maghrib rahimakumullah, di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saff itu Allah berfirman khusus untuk orang yang beriman. Ada seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang belum beriman. Tapi dalam surat ini Allah khusus panggil pada siapa? Hanya orang beriman saja. Orang beriman gak dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan Allah kepada orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah, mau enggak kata Allah. Ini tawaran Allah. Mau enggak kata Allah, aku tawarkan satu usaha. Tijarah ini usaha, proyek besar. Tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Allah. Kalau mau, Allah jamin pasti selamat dari azab yang pedih. Ini tawaran Allah. Karena sekali kita ini sebagai orang beriman masih terancam semua dari azab yang pedih. Jangan bangga dulu, masih terancam dari azab yang pedih. Maka Allah ini sayang kepada hamba-hambanya. Orang yang beriman tadi ditawarkan satu usaha. Kalau usaha tersebut mau kita ambil, maka Allah akan janji, pasti, bukan mudah-mudahan, Allah akan selamatkan dari azab yang pedih, azab dunia dan azab akhir. Karena nanti Pak, dalam satu hadis yang sangat panjang,
manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup di muka bumi ini, nanti akan disopkan, akan dikumpulkan di yaumil masar, di padang mahsyar. Berapa jumlahnya? Dalam suatu hadis jumlahnya adalah 73 sof. Berapa? 73 sof. 73 sof. Dan satu sof ini di dalam tafsir hadis ketebalannya 500 tahun perjalanan akhirat. Allah. Satu sof. Dari 73 sof ini kata Nabi ada satu sof hamba Allah, yang mana satu sof hamba Allah ini masuk surga tanpa hisab. Punya dosa dimaafi, punya kesalahan diampuni, ya. Allah ridha sebelum dia meninggal dunia. Allah. Satu sof saja masuk surga tanpa hisab. Ya. Siapa mereka? Di dalam tafsir hadis mereka 4 golongan. Pertama nabiyin, kedua shodikin, yang ketiga syuhada, yang keempat sholihin. Di mana letak kita? Di nabiyin nggak mungkin jadi nabi lagi. Ya, kalau ada yang mengaku nabi palsu. Ya, dia edan turun, Musaddiq turun, terakhir Jibril ditangkap sama polisi, ya nggak? Nabi semua itu. Ya, hebat polisi Indonesia, Jibril itu ditangkap. Ya, dan jadi nabi nggak mungkin kita. Yang mungkin kedua, shodikin. Siapa shodikin itu? Orang yang membenarkan ketika nabi itu ada. Nggak mungkin nabi, Pak. Kita akan membenarkan ketika nabi itu ada, nggak mungkin lagi. Ya, pupus harapan kita kedua. Mungkin yang ketiga, syuhada. Orang yang berperang melawan orang kafir, membela Islam, mati di dalam jihad perjuangan. Ini juga belum ada. Yang peperangan antara Ukraina dengan Rusia itu bukan perang Islam, Pak. Karena di Ukraina ada orang Islamnya. Ya, di Rusia orang Islamnya juga ada. Ya, bukan perang antar agama itu, Pak. Perang negara. Ya, belum ada sekarang peperangan seperti itu, Pak. Ya. Yang mungkin yang terakhir harapan kita menjadi orang yang masuk surga. Siapa itu? Sholihin. Orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kita jadi orang soleh semua. Amin. Ya Allah. Tapi ada cirinya, kata Imam Syafi'i, orang soleh itu. Ada cirinya. Minimal dia nggak pernah tertinggal sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Allah. Tunjuk tangan, Pak. Yang nggak pernah tertinggal sholat ini tahajud walaupun 2 rakaat. Allah. Berusaha jadi orang soleh, Nggak masuk. Nggak masuk kayaknya sampai ini. Iya, ini rahimakumullah ya. Iya, masya Allah. Ini rahimakumullah ya. Satu sof masuk surga tanpa hisab kata Nabi. Ketika itu sahabat diam, hening, nggak ada yang berbicara sehingga Nabi meneteskan air mata. Karena Nabi melihat meneteskan air mata, sahabat pun ikut meneteskan air mata. Sehingga sahabat yang paling bahkan bertanya, ya Rasulullah, kemanakah yang 72 sof? Maka kata Nabi, dengarkan baik-baik hai sahabatku. Dari 72 sof ini terpilih lagi 2 sof. Yang mana 2 sof ini kata Nabi akan mampir ke dalam nerakanya Allah. Entah berapa miliar tahun, berapa triliun tahun lamanya. Tapi yang jelas 2 sof ini suatu saat nanti akan dipindahkan ke dalam surga. Tapi setelah lama di dalam api neraka, dicuci dalam api neraka. Entah berapa triliun lamanya. Allah. Maka yang 2 sof ini akan dimandikan, nanti akan dicari oleh para malaikat. Akan dimandikan dalam sungai haya, sungai kehidupan. Maka laki-lakinya kembali tampan, wanitanya kembali cantik, ya. Walaupun badannya semula sudah gosong, ketika dimandikan dalam sungai kehidupan tadi kembali tampan, kembali cantik. Maka Allah berfirman dalam hadis kursi, hai hamba-hambaku yang telah mendapatkan ampunan, remisi dariku, masuklah kalian ke dalam surgaku, yang mana satu orang ini sudah disiapkan surganya 10 kali lipat dunia ini. Allah. Begitu 2 sofnya mau jalan-jalan masuk surga, begitu mereka berdiri depan pintu surga mau masuk, tapi ketika mereka mau masuk tiba-tiba 2 sof ini ngejim mendadak. Apa ngejim? Gak bisa maju, gak bisa mundur. Ngejim. Kenapa dia ngejim, gak bisa maju, gak bisa mundur, gak mau masuk? Kenapa? Memang tampan, memang cantik, tapi di jidatnya tertulis mantan neraka jahanam. Auzubillah. Iya, bagaimana kami ya Allah akan masuk dalam surgamu? Kata yang 2 sof ini. Senangkan di jidat kami ada stempel. Ya, kami malu dengan penduduk surga yang duluan masuk. Nanti ketahuan, oh ini mantan neraka jahanam ini. Di dalam tafsir ulama mengatakan lama 2 sof ini menunggu keputusan Allah. Maka setelah lama berdiri berapa ribu tahun lamanya, baru setelah Allah ridha, Allah hilangkan stempel tersebut, maka baru masuk ke dalam surganya Allah. Maka genap 3 sof di dalam surga. Maka saat itu Nabi terdiam lagi.
Sehingga isakan Nabi, tangisan Nabi terdengar sampai saf yang ke belakang. Sehingga sahabat yang terbelakang bertanya, "Ya Rasulullah, kemanakah yang 70 saf yang tersisa?" Maka dengan berat hati, dengan terpaksa Nabi berkata, "Dengarkan hai sahabatku dengan baik. Sungguh yang 70 saf ini akan Allah masukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Allah akan tutup itu neraka, tidak pernah Allah buka sampai kapanpun juga." Allah. Sekarang kita pilih, Pak. Mau saf pertama, apa saf kedua, apa saf ke-70 kira-kira. Pasti mengharapkan saf yang pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala sayang sama hambanya ini. Maka Allah tawarkan kepada hambanya yang mau masuk surga tanpa hisab ini satu usaha. Apa usahanya? Diteruskan dalam ayat tersebut. Tu'minuna billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rusulihi, berimanlah kalian kepada Rasulullah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik jika kalian mengetahui. Orang yang mau ambil kerja dakwah, ambil tawaran Allah ini, pasti Allah akan selamatkan dari azab yang pedih. Bukan mudah-mudahan. Kalau puasa mudah-mudahan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan jadi orang takwa. Yang sebentar lagi kita mungkin ada 8 hari lagi kita akan puasa. Ya, ini tawaran juga bagi Allah kepada orang beriman, tapi mudah-mudahan jadi orang takwa. Tapi dalam surah As-Saff ini Bapak sekalian, kalau kita mau ambil tawaran Allah ini, Allah pasti, bukan mudah-mudahan, karena Allah yang mengatakan pasti. Allah selamatkan dari azab yang pedih. Apa tawarannya? Tu'minuna billah, berimanlah kalian hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Apa maksudnya kata ulama? Bagaimana setiap diri orang beriman ini untuk menyempurnakan imannya harus sempurna, tidak boleh cacat dalam kehidupan seorang beriman tadi. Maka ayat ini aneh, kata ulama ahli tafsir aneh. Kenapa? Yang disuruh orang beriman, ya, yang disuruh orang beriman untuk suruh beriman lagi. Ini ayat aneh. Sudah beriman kok suruh beriman lagi? Karena apa? Iman kita ini masih Immanuel kata ulama. Innalillahi. Gampang tertuai lagi ya. Paginya beriman, sorenya ingkar kepada Allah. Ya. Benar ya Allah. Rajin subuh ya, gitu ke pasar lupa sama Allah, ngurangin timbangan, melihat wanita yang bukan mahramnya. Allah. Dia lepas iman dalam ranah itu sekalian. Tu'minuna billah, maka dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu aminu, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Maksudnya apa? Agar setiap orang beriman ini untuk menyempurnakan imannya. Sampai-sampai Pak, kewajiban setiap orang beriman menyempurnakan iman sampai-sampai dimasukkan di dalam khutbah Jumat. Ya, kalau enggak dimasukkan salah satu ayat, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, maka itu batal khutbah. Boleh turun saja Pak Ustaz, ya, batal khutbahnya. Nah, karena enggak sah. Kenapa? Saking pentingnya setiap diri kita untuk menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, ya. Dalam keadaan susah tetap taat, dalam keadaan senang tetap taat, dalam keadaan sendiri tetap taat, ya, dalam keadaan beramai-ramai tetap taat. Yang iman ini kata ulama, yang iman tidak terkesan lagi dengan suasana dan keadaan. Dia hanya yakin kepada Allah, ya, mutlak. Karena sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, siang, malam, pagi, petang, semua adalah siapa yang membuat ini sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Bergerak sesuatu benda karena digerakkan oleh Allah, ya. Karena digerakkan oleh Allah. Gugurnya daun dari dahannya ini bukan karena menguning, karena digugurkan oleh Allah. Bahkan kedipnya manusia ini bukan karena punya mata, karena dikedipkan oleh Allah. Sempurna yang kepada Allah, sehingga dia menisbatkan diri kepada Allah. Maka orang beriman ini ajib, apapun yang terjadi kepada orang beriman selalu bermanfaat, hatta itu nampaknya keburukan. Ya, datang sakit, alhamdulillah. Ya kan, jangan sedih datang sakit. Ya, bersyukur datang sakit, karena sakit ini kata Nabi akan menggugurkan dosa-dosa bagi orang beriman. Amin ya Allah. Ya, kalau orang nggak beriman memang nggak dosa Pak, azab bagi dia. Ya, kalau orang beriman, masya Allah ya, datang sakit menggugurkan dosa, ya, seret rezeki ngugurin dosa. Ya, jadi orang miskin, syukuran jadi orang miskin. Kenapa? Orang miskin ini punya kemuliaan kata Nabi, masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Subhanallah. Kenapa orang kaya kok belakangan? Orang kaya ini Pak, walaupun setaatnya luar biasa, sama orang miskin taat, orang kaya taat,
ini duluan tetap orang miskin kata Nabi. Kenapa? Karena orang miskin ini hartanya repot, mau dihisap sedikit. Ya, nggak ada yang mau dihisap. Ya cepat. Kalau nggak ada pertanyaan itu, ya cepat biasanya sidangnya. Coba kalau banyak pertanyaan, sidangnya lama. Nah, Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat, masya Allah, ketakwaannya nggak bisa dikalahin sampai umat akhir zaman nih Pak, pengikutnya Rasulullah akhir zaman nih. Tapi kata Nabi, hai Abdurrahman bin Auf, engkau akan masuk surga sambil merangkak-rangkak. Kenapa ya Rasulullah? Karena banyak harta yang akan ditanya di hadapan Allah. Karena harta ini Pak, kalau halal itu dihisap, kalau halal nggak dihisap sama Allah, diazab. Yang dihisap itu yang halal saja Pak. Iya, oh ini halal, kenapa dipertanyakan? Inilah yang halal itu yang dipertanyakan. Kalau udah nggak halal, haram itu nggak dipertanyakan lagi sama Allah, langsung diazab aja. Astagfirullah. Iya. Jadi jangan bangga jadi orang kaya, ya kan? Bangga jadi orang miskin. Bangga jadi orang miskin. Iya, punya kemuliaan yang banyak orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa, ya Allah, hidupkan aku bersama orang miskin, matikan aku bersama orang miskin. Jangan lupa kira-kira doa gitu, kita seperti itu. Maka itu Nabi, Pak. Maka sahabat-sahabat itu rela habis-habisan untuk agama. Ya, Abdurrahman bin Auf habis hartanya untuk agama. Abu Bakar Siddiq habis hartanya untuk agama. Ya, Khadijah radhiyallahu anha itu istri Nabi, sepertiga Mekah milik daripada Khadijah. Tapi akhir hayat hidupnya sampai baju yang dimiliki Khadijah sudah bertambah-tambal sekali. Nggak punya apa-apa lagi. Ya, begitu dahsyatnya ini orang beriman. Ya, kalau iman kita lurus Pak, habis hartanya untuk agama. Ya, nanti ada takdir yang lain. Walaupun kita menghabiskan untuk agama nggak habis-habis, ini takdir yang lain kata ulama. Seperti bagaimana Abdurrahman bin Auf, ya pedagang yang nggak pernah rugi, pengen rugi nggak rugi, ini takdir yang lain. Allah. Iya, ini rahimakumullah. Maka luruskan sekalian. Maka penting bagaimana kita ini untuk menyempurnakan iman kepada Allah. Yang kedua apa tawarannya? Setelah tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Rasulullah. Apa maksudnya? Kata ulama, bagaimana setiap diri kita orang beriman ini untuk menyempurnakan keyakinan dengan satu jalan, yaitu jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini adalah manusia yang telah Allah ridhoi jasad maupun rohaninya. Ya, jasadnya, rohaninya, seluruhnya sudah diridhoi sama Allah. Sampai-sampai ada orang yang membekam Nabi, saking ridhonya Allah kepada jasadnya Nabi. Dibekam Nabi, setelah dibekam kata Nabi, hai sahabatku, buang di tempat yang tidak terlihat seseorang. Maka dibawalah darah bekam Nabi tadi. Setelah dibekam, dibawa jauh, diminum sama sahabat tadi. Allah. Sudah diminum pulang. Tanya Rasulullah, hai sahabatku, sudah kau buang darahku tadi? Sudah ya Rasulullah. Di mana kau buang? Di tempat yang tersembunyi, tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Allah. Kaget Rasulullah, di mana kau buang? Telah aku minum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jika darahku bersatu dengan darah seseorang, haram jasadnya atas api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu jasadnya Pak, belum amalannya sekalian. Maka kita ini menyempurnakan iman ini, atiullah, atiur Rasul. Taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka jangan sampai kita beriman kepada Allah tapi nggak ikut cara Rasulullah. Maka kehidupan kita ini dalam kehidupan sehari-hari ini ikut standarnya Rasulullah. Ya, bagaimana Allah telah ridho kepada Rasulullah, sampai-sampai Allah firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada contoh yang lebih baik kata Allah kecuali contoh Rasulullah. Ya. Ini sekarang banyak orang telah meninggalkan Rasulullah Pak, meninggalkan amalan Nabi. Ya. Di zaman dulu ya ada satu Arab gunung. Arab gunung ini karena tinggal di gunung Pak. Ya kan, kalau di sini gunung mana nih? Gunung apa nih dekat? Gunung Kancil. Ya. Ya kan, gunung Sulah, kucuk-kucuk turunnya orang Gunung Sulah. Ya kan, Rasulullah Arab juga tapi di kota ya tinggal. Ya kan, datang ya Muhammad. Wih, galak bener orang gunung ini ya kan. Aku ingin beriman kepada Allah tapi nggak mau ikut cara engkau. Ini kata ulama, dia ini mau beriman kepada Allah tapi nggak ikut cara Nabi gitu. Fiilnya gede. Apa fiil itu? Gengsinya gede, ya kan? Fiil ini kata orang Lampung tuh Pak ya kan. Yang gede orang Lampung tuh fiil-fiilnya tuh Pak ya. Iya. Ya, orang Lampung, saya orang Lampung asli Pak. Kalau mau ngeliat wajah Lampung asli ini wajahnya buat kalian ya. Kalau bapak-bapak itu beda-beda nih, ada dari Jawa, dari Sunda ya enggak? Ini adalah rahimahkumullah. Maka orang gunung ini tanya kepada Muhammad, saya mau beriman kepada Allah tapi nggak ikut cara engkau. Nabi diam. Ketika Nabi diam apa? Langsung Allah tegur orang gunung ini.
Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada orang gunung itu dan kepada kita semua. Ya, kalau benar mencintai Allah fattabi'uni, ikutlah Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Dalam tafsir Pak, dalam tafsir ayat ini, orang yang menghidupkan sunnah Nabi belum minta ampun atas dosanya, Allah telah mengampunkan dosanya. Allah. Tapi sebaliknya sekalian, orang yang tidak menghidupkan sunnah Nabi, bahkan ngenyek sunnah Nabi, itu mah sekedar sunnah, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kalau ada Nabi itu singgung nggak Nabi? Orang seperti ini Pak, nangis darah mohon ampun kepada Allah, tidak Allah ampunkan dosanya. Allah. Astagfirullah. Nabi Adam alaihissalam satu kali buat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala asbabnya, Allah hukum dia diturunkan ke dunia ini. Ini asbabnya Pak. Ya, 40 tahun menangis tidak menunduk ngangkat kepala ke langit saking malunya kepada Allah. Satu dosa dibuat. Kita ribuan dosa Pak, ngangkat kepala kepada Allah. Ya. Satu dosa dibuat, enggak 40 tahun enggak mengangkat kepala ke langit, malu kepada Allah. Kayak mana orang malu itu? Orang malu itu kalau jalannya nunduk Pak. Ya, malu. Kita enggak pernah malu buat dosa. Ya, sampai-sampai ya Allah, dosa apa lagi sini? Saking banyak dosa lupa. Iya, kita ini semua lupa dengan dosa, ya kan? Kapan Nabi Adam diampuni sama Allah? Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabi Adam untuk membaca nama selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu sebanyak 10 kali. Sehingga dengan selawatnya, wasilahnya kepada Rasulullah, sehingga Allah ridho kepada Nabi Adam, sehingga Allah ampunkan Nabi Adam alaihissalam. Kata ulama, seandainya Nabi Adam tidak diberi taufik oleh Allah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saat ini belum diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosanya sekali. Dan adalah mulianya Rasulullah. Maka kita ini standarnya Rasulullah. Karena Rasul telah mengajarkan kepada kita ini seluruh aspek kehidupan. Apa yang enggak diajarkan Nabi? Ya, jalan diajarkan Nabi, meludah diajarkan Nabi, bagaimana meludah orang beriman itu cara Nabi, jangan ke depan, dia ke kiri, ya kan? Ini adalah meludah sudah diajarkan Nabi. Ya, apa sunnah Nabi yang tidak kita hidupkan? Harus kita hidupkan. Ini tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Gara-gara satu sunnah ditinggalkan oleh para sahabat di zaman Umar bin Khattab. Satu pasukan yang dikirim Umar bin Khattab ini ketika perang kok kalah terus. Padahal orang beriman itu perang nggak pernah kalah. Dan kenapa nggak pernah kalah? Dapat doa Nabi. Ya Allah, jangan kau kalahkan umatku dengan orang kafir. Amin. Yang diaminkan oleh malaikat. Ya, dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau satu pasukan perang ini kalah terus perangnya. Maka rahimakumullah, karena ada satu pasukan dikirim Umar bin Khattab kalah perang terus, akhirnya diberi utusan. Utusan apa? Tambahan pasukan. Berapa orang yang dikirim sama Umar bin Khattab ini? Nggak banyak, cuma 3 orang ahli Badar yang sudah tua. Bukan Badarudin, ahli Badar. Ya, sudah tua-tua lagi. Orang kalah perang bukannya dikirim pasukan yang hebat-hebat, ya kan, senjata yang canggih-canggih, tapi dikirim 3 orang ahli Badar yang sudah tua, udah renta-renta. Maka dikirim. Begitu sampai pasukan kaum muslimin yang kalah perang tadi, diperhatikan satu-satu. Oh, kalian ini, kata 3 ahli Badar ini, kalah perang karena kalian sudah meninggalkan satu sunnah Nabi. Apa itu? Bersiwak. Subhanallah, ya. Siwak nampaknya sepele Pak. Padahal dalam hadis itu ra'ataini bisiwaki afdhalu min sab'ina ra'atan bila siwak. 2 rakaat sholat orang itu sebelumnya bersiwak lebih afdol daripada 70 rakaat sholat tanpa bersiwak. Bukan siwak Firaun Pak. Iya bukan, ya kan. Kayak mana dengan sikat gigi ini? Sikat gigi ini di dalam bab masail itu dikatakan fi'il sunnah. Perbuatan yang mengikuti sunnah dapat pahala membersihkan gigi, tapi tidak dapat keutamaan 70 kali lebih baik sekali. Silakan beli siwak sekalian. Insyaallah. Kalau nggak tahu tempatnya, saya tahu tempatnya. Bukan promosi, bukan. Sekarang orang banyak tinggalkan sunnah Nabi ya. Masya Allah, ini janggut walaupun 2 biji dipelihara Pak. Allah. Karena janggut ini Pak sekalian, ulama kita almarhum ya, Kiai Gejun berkata, jangan-jangan pahala janggut ini lebih banyak daripada pahala puasa sunnah. Lebih banyak daripada sholat sunnah. Kenapa?
Waktu sholat sunnah dapat pahala, waktu enggak sholat sunnah enggak dapat pahala. Waktu puasa sunnah dapat pahala, waktu enggak puasa sunnah enggak dapat pahala. Tapi janggut ini setiap menit ini rakit pahala janggut, pahala janggut, pahala janggut. Begitu dilihat di kitab kita ini catatan amal, pahala janggut terbanyak di dunia ini. Allah. Tuh, beruntung yang pelihara janggut, ya kan? Insya Allah janggut. Wah, janggut, Bah. Mengatakan ketika dia tidur masuk alam kubur, tertulis ini malaikat pala janggut. Kenapa? Enggak dilepas, enggak dicukur waktu dia meninggal, Pak. Allah. Salah Mas kan? Iya enggak apa-apa dibilang tua, ya biasa lah enggak. Genggam di sini. Salah ya. Apalagi kayak bapak ini, masalah ya. Sunnah sekarang di tempat ini Mas. Apalagi setelah iman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulih. Nah, ini yang berat. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjuanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirimu. Ini perintah Allah yang sangat berat. Maka Allah jamin orang yang mau ambil kerja ini Allah selamatkan dari azab yang pedih. Mengorbankan harta, diri, waktu untuk memperjuangkan ini agama. Sebagaimana dulu sahabat-sahabat habis hartanya untuk agama, waktunya habis untuk agama. Ya, bagaimana kita terkenalnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini mempunyai 8 toko. Tapi hadir rahimakumullah, karena dia menyokong agama ini habis-habisan dengan hartanya, sampai-sampai Bapak sekalian nggak punya apa-apa lagi, sampai-sampai baju yang digunakannya saja disedekahkan untuk agama sekalian. Allah. Sehingga dia buat baju ya terbuat dari karung goni. Karung goni sudah ada di zaman Nabi, Pak. Itu untuk menyimpan korma. Kalau dimasukkan di karung goni dia tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga awet sampai 1 tahun Bapak sekalian. Maka karung goni ini separuh atasannya dibuat baju, sebelah bawahnya dibuat celana. Ini karung goni. Setelah terpakai, dipakailah oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar ingin menjumpai Rasulullah. Ketika ingin menjumpai Rasulullah, malaikat di langit sudah sibuk, Pak. Duluan menemui Rasulullah dan ganti kostum. Terbuat dari karung goni juga seluruh malaikat, sehingga datang duluan sebelum Abu Bakar datang, supaya Rasulullah jangan kaget melihat keadaan Abu Bakar tadi. Begitu datang para malaikat, ya begitu banyaknya pakai buat baju terbuat dari karung goni, sampai Rasul berkata, "Hai malaikat, ada hari apa ini hai malaikat?" Allah. Ya, kalian sudah berpakai semua dari pakaian dari karung goni. Apa kampanye ini? Hah? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, bukan. Ya, bukan hari apa ini? Ini bukan hari-hari apa ini? Ini sahabat engkau sebentar lagi Abu Bakar Siddiq akan berjumpa dengan engkau karena hartanya habis untuk agama, sampai-sampai bajunya terbuat dari karung goni. Kita bagaimana Pak? Haramain dipakai, An-Nur lagi, Masya Allah, merek-merek baju datang, gonta-ganti, tumpuk taruh ada di rumah kita, baju gonta-ganti. Sahabat Abu Bakar Siddiq memperjuangkan habis untuk agama sekali. Bahkan yang menderita untuk agama ini bukan saja di kalangan orang dewasa, bukan di kalangan anak orang tua, bahkan anak-anak di zaman Nabi pun menderita untuk ini agama, Pak. Satu anak umuran 7 tahun, bayangkan umur 7 tahun Pak, masih kecil, ya. Namanya Basir, ya. Ini Mas sekalian, suatu ketika Basir ini Mas sekalian, dia mempunyai ibunya telah meninggal, sudah fisabilillah syahid memperjuangkan agama. Punya paman sudah syahid fisabilillah, punya bibi sudah syahid fisabilillah. Dia hanya punya bapaknya saja di antara keluarga dia, nggak punya siapa-siapa lagi. Maka suatu ketika Basir yang kecil ini Pak, kemana-mana bapaknya berjalan mencari uang, diikuti, ke sana diikuti. Tiba-tiba di siang hari ada utusan dari Rasulullah. Ketika itu masih versi Mekah sekalian, ya belum Madinah. Maka terdengar satu sayup-sayupan utusan Rasulullah berkata, "Ya ayuhannas, ya ayuhannas." Belum ya ayuhalladzina amanu, karena belum hijrah ke Madinah. Karena ayat-ayat Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Mekah rata-rata ya ayyuhannas. Walaupun nanti ada versi Mekah ada ya ayyuhalladzina amanu, itu setelah tahapan kedua. Ya ayyuhannas, jihadu fi sabilillah. Hendaklah kalian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bapak ini kaget. Anaknya pun kaget. Nah, ini panggilan Rasulullah. Ini jangan-jangan bapak saya mau berangkat fi sabilillah nih. Saya harus ikut bersama bapak saya memperjuangkan agama. Tapi bapaknya berpikir, anak saya masih kecil, nggak mungkin saya bawa. Maka mana bingung nih, nggak mungkin juga dia mau ditinggal di Mekah ini. Maka bapaknya berpikir, bagaimana ini meninggalkan anaknya di Mekah sehingga anaknya tidak bisa ikut, biar di Mekah saja, jangan ikut peperangan. Maka sekalian bapaknya berpikir, mungkin nanti malam saya akan tinggalkan. Maka datanglah malam. Maka setelah datang malam, bapaknya nggak biasa tidur cepat, ini tidur cepat. Apa maksudnya? Agar si Basir tadi ikut tidur cepat juga. Niatnya mau ditinggalkan ini Basir. Maka setelah tidur,
Bapak sama anak, ini anak nggak bisa tidur, bola balik, bapak sudah tidur duluan. Maka kenapa ini Basir nggak bisa tidur? Dia berpikir, jangan-jangan bapak saya ini tiduran duluan ini. Nanti ketika saya tertidur, bapak saya mau berangkat meninggalkan saya memperjuangkan agama. Maka Basir tadi risau. Ketika risau tadi, Basir tadi mempunyai ide untuk bagaimana menyimpul sarung Basir tadi dengan sarung bapaknya. Setelah disimpul dengan kuat, maka tertidurlah Basir bersama anaknya tadi, bersama bapaknya tadi. Maka setelah larut malam, ada sayup-sayup seruan dari utusan Rasulullah. Ya ayuhan nas, jihadu fi sabilillah. Maka namanya bapak langsung bangun. Begitu bangun, apa yang terjadi? Kaget ini bapak melihat anaknya telah menyimpul sarungnya dengan sarung bapaknya. Nggak mau ditinggal. Maka rahimakumullah, ini bapak kebingungan. Ya, maka sedang bingung-bingung teringat satu buah hadis dari Nabi. Barang siapa, kata Nabi, orang yang memperjuangkan agama, meninggalkan keluarganya untuk memperjuangkan agama, maka akan dapat 3 doa malaikat. Pertama, ya Allah, ampunkan seluruh dosa yang dia orang ini yang punya, ya Allah. Ampunkan seluruh dosa yang dia punya, ya Allah. Yang kedua, ampunkan seluruh dosa ahli keluarganya, ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, satukanlah keluarga tersebut di dalam jannahmu, di dalam surgamu nanti pada hari kiamat. Maka bapak tadi langsung cabut pedang, Pak. Bukan untuk motong anak, tapi motong simpul. Setelah dipotong simpul sekalian, sengaja kalau dibuka takut rentan bangun. Kalau dipotong, maka dia akan cepat terputus. Karena zaman dulu nggak pernah tertinggal pedang di pinggang, karena musim peperangan. Maka setelah terputus, berangkat bapak memperjuangkan agama malam-malam. Anak tertidur. Ketika bangun pagi, anak tadi Basri berkata, rupanya bapak saya telah berangkat dan aku ditinggalkan di Mekah seorang diri tanpa keluarga. Maka aku harus bersabar menunggu bapakku, mudah-mudahan pulang membawa kemenangan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari berlalu, terdengar pasukan kaum muslimin pulang dari medan jihad membawa kemenangan. Senang Basir, saking senangnya bapaknya akan pulang bawa kemenangan, bawa harta ghanimah yang bawa. Maka Basir tadi lari ke bukit, ingin menyaksikan bapaknya pulang dari medan peperangan. Setelah berdiri di bukit, dilihat pasukan Rasulullah ketika itu pakai jubah warna merah. Maka datang Rasulullah melewati Basir tadi. Basir di paling tinggi di atas bukit. Satu demi satu pasukan diperhatikan oleh Basir sampai kuda terakhir nggak ada bapaknya. Maka Basir tadi dalam keadaan menangis turun dari bukit, menjumpai Rasulullah. Ketika itu Rasul masih di depan masjid, karena pulang jihad nggak boleh ke rumah, datang ke masjid dulu, diatur pasukan oleh Rasulullah. Maka datang anak kecil Basir tadi yang umur 7 tahun, memegang jubah Rasulullah. Aina abi ya Rasulullah, mana bapak saya Rasulullah? Ketika Rasulullah melihat Basir, berlinang air mata Rasulullah, teringat bapaknya telah syahid dalam medan peperangan. Langsung balik kanan Rasulullah. Basir yang kecil tadi lari-lari menghadap Rasulullah, ditarik lagi. Aina abi ya Rasulullah, mana bapak saya ya Rasulullah? Rasulullah menangis saat itu melihat Basir, lari di balik kanan lagi Rasulullah. Maka Basir lari-lari kecil lagi, ditarik jubahnya. Aina abi ya Rasulullah, mana bapak saya ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah langsung dipegang, hai Basir, jadikan aku bapakmu karena bapakmu telah syahid dalam medan peperangan. Ini sekalian, kita tumbuh bisa zikir, bisa baca Al-Quran, bisa sholat. Ini atas pengorbanan, tangisan, derayan anak-anak kecil jadi sahabat sekalian. Anak-anak mereka telah menjadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda. Karena apa? Bapak-bapaknya memperjuangkan agama, sehingga kita bisa sholat, bisa zikir, baca Al-Quran, ya kan? Nikmat amalkan agama. Ini pun kita akan ditanya di hadapan Allah. Hai hambaku, telah engkau korbankan apa yang kau korbankan ini untuk agama. Kalau kita belum pernah untuk korban untuk agama, bagaimana kita nanti menjawab di hadapan Allah sekalian? Maka untuk itu sekalian tidak ada jalan lain. Bapak-bapak, masya Allah ya, yang belum pernah mencoba ini memperjuangkan ini agama, harus belajar memperjuangkan agama dengan harta dan diri, Pak. Ya, bukan wanipiro, Pak ya. Kalau wanipiro agak mahal ini, Pak. Ini panggilan terus internasional ini sekalian. Iya, sekalian. Bi amwalikum wa anfusikum. Korban harta dan diri sampai habis harta waktu untuk agama. Maka untuk itu siapa yang siap 4 bulan, Pak? Insya Allah. Ya, siapa yang 4 bulan ya? Kalau belum 4 bulan, yang nggak mau 4 bulan ya 6 bulan, Pak. Kalau yang nggak mau bulan 1 tahun. Siapa yang 1 tahun? Iya, sahabat-sahabat itu bukan 4 bulan, bukan 40 hari, bukan 6 bulan, sampai mati, Pak sekalian. Ya, sampai jihad bisa sampai mati, pulang tinggal nama. Sebagaimana pasukan yang diutus daripada ketika saat Abi Waqqas berangkat ke Cina, 80 orang lebih, tapi yang sampai Cina hanya 4-5 orang saja sekalian. Yang lain telah meninggal dalam perjalanan sekalian. Maka untuk perkara itu sekalian, agama itu tumbuh di atas pengorbanan. Ya, kalau bapak-bapak korban untuk agama, maka agama akan wujud dalam kehidupan kita, akan wujud
dalam keluarga kita, bahkan akan wujud dalam setiap umat manusia sekalian. Insya Allah sekalian. Insya Allah. Insya Allah. Ini jemaah sudah berapa hari sih? 3 hari. Ya, besok pindah belum? Belum. Nah, masih ada 1 hari lagi ya. Nah, 1 hari lagi boleh bapak-bapak yang belum nyicip 3 hari ikut 3 hari ya. Nah, inilah perjuangan Rasulullah dulu. Rasulullah telah membentuk rombongan dakwah 130 rombongan dakwah. 25 kali Nabi menyertai di dalamnya, 125 rombongan hanya Nabi ngirim para sahabat sehingga tersebar agama ke seluruh alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberikan kita kepahaman sehingga dengan paham tersebut kita mau memperjuangkan ini agama sampai akhir hayat kita mati dalam perjuangan tersebut. Amin. Ya awwalul awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwati matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. La ilaha illallah limul karim subhanallah rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin ya Dengan Allah. kasih sayang-Mu, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu ya Allah. Ampunkan segala hilaf dan dosa kami ya Allah. Ampunkan segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin ya Allah. Ampunkan dosa anak istri kami ya Allah. Amin ya Ampunkan dosa adik kakak kami ya Allah, paman bibi kami, tetangga-tetangga kami dan kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Amin Yang ya masih hidup Allah. maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jadikan kami asbab hidayah untuk ini umat ya Allah. Jadikan kami asbab hidayah untuk ini umat ya Allah. Amin ya Allah, ya ya Allah. Tuhan kami, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Amin ya Mudahkan perjalanan akhirat kami. Mudahkan nanti ketika kami sakaratul maut ya Allah. Amin ya Mudahkan Allah. kami nanti ketika dihisap ya Allah. Mudahkan kami ketika nanti kami meniti sirat ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dari siksa kubur ya Allah. Selamatkan kami dari panasnya padang mahsyar ya Allah. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Ya Allah, jauhkan sifat hasad, iri, dengki, sombong, sum'ah, takabur, riya pada diri kami ya Allah. Amin ya Kami Allah. dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Hantarkan kami ke penjuru-penjuru dunia untuk menyampaikan ini agama ya Allah. Hantarkan kami ke Mekah, Madinah untuk menaikkan haji dan umrah ya Allah. Jangan kau matikan kami sebelum kau hantarkan kami ke Mekah, Madinah ya Allah. Ya Allah, limpahkan selawat serta salam kami kepada junjungan kami, Nabi agung kami ya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sahabatnya Amin ya dan Allah. aulia-aulianya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.